Berulang kali saudara, kalau ada anak berkelahi itu saya suruh dia lihat mukanya, lihat muka temanmu, lihat ini dia manusia biasa seperti kamu. Yesus mengatakan, apa itu hukum yang terutama dalam Alkitab? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri itu artinya apa? Seperti kita manusia ini juga sama seperti kita. Ketika Pilatus menyuruh para prajurit untuk menyesah Yesus, dia berkata, "Ecce homo, lihat manusia ini, dia sudah babak belur, sudah hancur badannya, apalagi yang masih kurang." Dengan harapan Pilatus berharap orang-orang banyak itu mau kasihan lihat Yesus. Yesus sudah babak belur, sudah dihancur, badannya sudah dicambuki, udah berdarah-darah. Nih lihat, ecce homo, lihat manusia ini. Tapi orang Yahudi semakin kesetanan dia. Banyak kali saudara, ketika kita ingin menyakiti seseorang itu, kita tidak lihat di wajahnya, lihat mukanya. Dalam banyak kesempatan saya mengalami, kalau lewat telepon itu saya pengalaman kuliah dulu, kalau lewat telepon itu pasti jawabannya enggak. Tapi begitu kita ketemu orangnya, lihat mukanya, jawabannya bisa berubah saudara, karena kita lihat sendiri dengan mata. Alkitab mengatakan mereka akan melihat kepada dia yang mereka tikam. Banyak kali ketika kita menyakiti orang, kita tidak lihat wajahnya. Seringkali tidak lihat wajahnya. Saudara, di dalam Kristus, kalau kita seringkali mengalami keraguan, Injil hari ini mau mengatakan kepada kita, kalau Anda seringkali mengalami keraguan dalam hidup, lihat kepada apa? Luka-luka Yesus. Thomas mengalami keraguan-raguan. Nah, Yesus menunjukkan, ini luka-lukaku. Dan luka-luka ini saudara adalah dosa-dosa kita. Yesus mau supaya Thomas melihat, ini saya Yesus yang sama, Yesus dari Nazaret yang sudah mati dan bangkit. Yesus, ingat, lihat dalam Injil hari ini kita dengar Yesus tidak mengecam. Sebelum-sebelumnya Thomas tidak percaya. Itu semua tidak berarti bagi Yesus. Karena apa? Iman akan kebangkitan itu begitu penting. Yesus mengatakan, karena melihat aku maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Itu kesimpulan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes ini ditutup sebetulnya dengan Injil ini. Tapi masih ada satu episode yang orang mengatakan ini hanya tambahan. Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias, lalu menyediakan sarapan bagi 7 muridnya. Itu hanya tambahan, orang mengatakan. Sebetulnya Injil Yohanes itu sudah ditutup dengan Injil ini. Semua ini tercantum di sini dan telah tercatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Kita ingat dalam prolog Injil Yohanes dibuka dengan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dan Injil Yohanes ini ditutup dengan pernyataan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, Kyrios et Theos, ya Tuhanku dan Allahku. Itu penutup Injil Yohanes untuk menutup semua cerita yang dia, kesaksian yang dia berikan kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam pengalaman beriman kita menuntut tanda, kita pingin supaya Thomas ini bukan hanya supaya dia melihat, tapi dia pingin pegang. Dia pingin pegang, saya pingin masukkan jari saya. Jadi bukan hanya lihat saja. Apakah Thomas kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, yang dikatakan oleh Yesus, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Apakah Thomas kemudian melakukan apa yang diminta Yesus, menaruh jarinya? Saya yakin tidak. Karena apa? Karena dari jawaban yang diberikan Yesus di sini, karena telah melihat aku maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini adalah sabda bahagia Yesus yang lain. Ada 8 sabda bahagia Yesus dalam Injil Matius, tapi ini dalam Injil Yohanes adalah sabda bahagia yang lain. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kadang sebagai orang beriman kita ingin lihat,
pingin dengar suara Yesus, kita pingin tanda dari Yesus supaya saya beriman. Saudara, beriman itu adalah sebuah anugerah. Dia bukan kesimpulan kita membaca buku-buku teologi. Dia bukan usaha kita ikut kursus ini, kursus itu, kemudian kita jadi beriman. Tidak. Beriman itu adalah anugerah. Itu kesalahan Thomas yang terbesar. Dia memberikan syarat, sebelum aku mencucukkan jari pada bekas lukanya, aku tidak akan percaya. Sebelum aku melihat menyentuh, aku tidak akan percaya. Beriman itu adalah anugerah dari Tuhan, bukan hasil usaha kita. Santo Anselmus mengatakan fides quaerens intellectum, faith seeking understanding. Iman itu mencari pengertian. Jadi kita bukan mengerti supaya beriman, tetapi beriman supaya kita mengerti. Karena iman itu mendahului pengertian. Ada banyak sekali ibu-ibu yang tidak pernah belajar teologi tapi jauh lebih beriman dari para romo. Dulu ada Bu Heti Barsua di sini, rumahnya di belakang sini, dekat rumahnya Pak Suparte, meninggal karena kanker payudara. Dia selalu hadir di gereja lebih dulu dari semua orang, bahkan dari romonya. Kadang-kadang kita bangun ya, malas rasanya mau misah, aduh umatnya itu aja. Tapi begitu lihat dia, kita jadi luruh ya, aduh nih orang ini luar biasa. Kanker payudara sampai meletus kankernya. Bernard, teman-teman Asung Yang itu merawat sampai meninggal. Lalu anaknya juga akhirnya juga sakit, kena HIV AIDS, diurus sama kita umat di sini sampai meninggal. Wah, imannya itu luar biasa. Tidak pernah belajar teologi dia. Dianya bikin jamu, tapi imannya itu tidak bisa kita ragukan. Iman mendahului pengertian, bukan dibalik. Saya pintar dulu, kemudian saya ngerti dulu, kemudian saya beriman. Enggak. Iman mendahului pengertian. Kesalahan Thomas terbesar adalah karena dia mengajukan syarat. Sebelum aku meletakkan jariku, aku lihat, aku meletakkan jariku, aku tidak akan percaya. Itu kesalahan terbesar yang dia lakukan. Dan banyak dari kita saudara-saudari seringkali mengajukan syarat seperti itu. Kita minta tanda, kita pingin dengar, pingin lihat langsung wajah Yesus, baru saya beriman. Maka kata-kata hari ini, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Siapa mereka? Kitalah orang-orang itu. Orang-orang yang percaya hanya dari pemberitaan para rasul. Semoga iman kita hari ini diteguhkan lewat kerahiman Yesus. Yesus tidak mencela para murid atau Thomas yang tidak beriman, para murid yang lari meninggalkan dia dalam kisah sengsaranya, tetapi Yesus memaafkan mereka. Dia mengatakan, Shalom, peace be with you, damai sertamu. Kita semua menerima damai itu ketika kita percaya kepada Kristus. Mari